Judul kita siang ini adalah memikirkan kembali pemuritan. Tadi sudah membaca epistel bahwa Tuhan Yesus memanggil 12 orang muridnya. Karena itu hal yang terpenting, maka Tuhan Yesus berdoa semalam-malaman. Jadi pokok yang akan kita bicarakan ini memang pokok yang berat, tetapi kita perlu memperhatikan ya, walaupun ini pokok berat. Dan memang saya merencanakan ini perlu 2 sesi. Marilah kita berdoa supaya Tuhan menolong kita. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena kami jemaat-Mu dapat berkumpul. Dan Tuhan, kami rindu Tuhan mengajar kami karena firman-Mu itulah kebenaran dan kehidupan. Biarlah Tuhan yang mengambil alih baik di dalam hati kami masing-masing, supaya oleh Roh Kudus yang mengajar dan menuntun kami kepada segala kebenaran-Mu. Karena firman ini sangat penting, kiranya Tuhan menolong kami untuk mengerti maksud dan rencana Tuhan bagi kehidupan kami. Kami serahkan persekutuan kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, jadi kemuritan atau discipleship adalah panggilan mulia dari Kristus. Dan panggilan ini sangat mendesak karena inti dari pelayanan Tuhan Yesus sendiri tatkala dia datang ke bumi adalah tatkala dia memilih 12 orang menjadi muridnya. Karena kelangsungan pemberitaan Injil ditentukan oleh murid-muridnya yang akan mengemban tugas yang akan diberikan oleh Tuhan Yesus. Dan nats kita adalah nats yang sudah terkenal, yaitu tentang amanat agung. Kita membaca, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Jadi Yesus menyatakan setelah kematian, kebangkitannya, sah bahwa dia yang menjadi juru selamat umat manusia, dan sekarang Allah Bapa telah menyerahkan segala kuasa dalam rangka penyelamatan manusia itu. Ya. Jadi ini dasarnya. Pertama, bahwa pada Yesuslah segala kuasa di sorga dan di bumi. Tidak dimaksudkan apa yang akan dinyatakan kepada kita hari ini atas kemampuan dan kekuatan kita sendiri. Jadi setelah dia menyatakan segala kuasa di sorga dan di bumi ada pada Tuhan Yesus, barulah kemudian dia memberikan amanatnya. Karena itu, karena segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepada saya, barulah Tuhan Yesus memerintahkan, pergilah. Nah, pergi di sini tidak bermaksud harus kita melangkah secara geografis. Tetapi sementara kita tinggal di kota yang sama, kita bisa hidup dengan konsep bahwa kita sedang pergi, artinya sedang aktif, sedang melaksanakan perintahnya. Jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, tujuannya adalah supaya yang kita jangkau itu menjadi pengabdi, murid. Ya, jadi tidak sekedar hanya mengumpulkan orang, tetapi tujuan utamanya adalah supaya mereka menjadi murid, di mana dalam konteks ini adalah sebagai pengabdi. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini memang berhubungan dengan sakramen, tetapi ini bukan sekedar sakramen.
tetapi maknanya adalah bahwa mereka yang sudah percaya, kita tuntun belajar untuk bersekutu dengan Allah Tritunggal. Dibaptis atau baptiso itu maksudnya dihisapkan, dilibatkan, dimasukkan ke dalam persekutuan dengan Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, seperti yang kita sudah saksikan tadi di dalam pengakuan iman kita, bahwa kita ini hidup sedang bersekutu dengan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan itu sesuatu yang luar biasa, ya. Kemudian perintah berikutnya, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Segala sesuatu. Jadi mereka harus diajari melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi Tuhan memerintahkan kepada kita supaya segala sesuatu yang telah diberitahu dalam firman-Nya kita ajarkan. Nah, karena kita merespon kepada panggilan yang agung dan mulia ini, maka janji dari Tuhan Yesus, ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi penyertaan Tuhan Yesus dinyatakan di sini. Sementara kita menjalankan tugas itu, kita tidak sendirian. Karena tugas ini sulit. Dalam pembacaan kita tadi, dalam Lukas 6 itu bagian terakhir dikatakan berbahagialah kamu jika karena aku kamu dianiaya. Kadang-kadang karena nama Kristus kita akan mendapat penganiayaan. Tetapi Tuhan Yesus tidak akan meninggalkan kita. Ya, pengantar. Ancaman keimanan pada generasi yang akan datang adalah filsafat relativisme, ya. Apa itu relativisme? Yaitu tidak ada kebenaran yang absolut. Semua ditentukan oleh sikon, keadaan dan kondisi. Nah, jadi kalau kita memberitakan suatu kebenaran yang absolut memang tidak mudah, ya. Tetapi karena itu maka juga pengaruh ini telah merasuk ke dalam orang-orang yang percaya. Para pengikut Kristus menjadi orang manis, bagaimana kita survival. Tidak usah kita berpegang teguh kepada kebenaran. Oleh karena itu dampaknya tentunya adalah bahwa generasi penerus nanti di dalam iman ini bisa terancam, terhenti. Ya, kalau kemudian kita melemah di dalam berpegang kepada kebenaran. Yang kedua, amanat agung Kristus menjadi slogan semata. Ya, kita masih sebut, tetapi kita tidak berbuat apa-apa dengan amanat agung itu. Ya, jadi itu tantangannya. Keberadaan sebagai bayi rohani, seperti yang sudah pernah saya sampaikan, menjadi normatif. Hal yang tidak dipermasalahkan. Pokoknya semua orang terdaftar dalam gereja, beribadah, itu sudah cukup. Padahal amanat agung tadi mengatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku sebagai pengabdi. Ya. Kendala utama dalam memenuhi amanat agung Kristus, jadikan semua bangsa menjadi muridku adalah karena pengabaian. Jadi amanat agung tadi diabaikan, tidak menjadikan orang percaya menjadi murid Kristus. Ya. Sekedar bahwa mereka pokoknya sudah jadi anggota gereja, sudah masuk di gereja, ya sudahlah selesai begitu ya. Nah, ada satu mega church di gereja, yaitu gerejanya Pak Bill Hybels ini sangat terkenal. Di dalam Christianity Today pada 2007 mereka mengadakan penelitian di jemaatnya dan kemudian menerbitkan juga satu buku yang berjudul Where Are You? Nah,
Bill Hybels yang walaupun begitu mega church mereka, tetapi jujur mengakui bahwa penemuan mereka earth shaking, wah mengguncangkan, groundbreaking, wah ini harus diadakan sesuatu terobosan ini dan mind blowing, dan ini sesuatu yang mengejutkan. Ya, kenapa? Nah, ini saya ambil dari seminar pemuritan dari Pak Edmund Chan. Nah, ini pernyataannya. Dikatakan bahwa orang kalau hanya berpartisipasi hadir, itu sebetulnya belum tentu mereka sungguh-sungguh mengikut Tuhan Yesus. Tapi seharusnya instead penelitian itu memunculkan increasing levels of participations. This set of activities does not predict whether someone's becoming more of a disciples of Christ. Jadi kerutinan datang ke gereja dikatakan belum menjamin apakah mereka sudah menjadi murid Kristus. Inilah yang disingkapkan itu. It does not predict whether they love God, itu tidak akan mengarahkan apakah mereka akan semakin mengasihi Allah, kemudian juga semakin mengasihi sesama. Bill Hybels called this research the wake-up call. Penelitian ini dikatakan oleh Bill Hybels suatu yang menyentakan, membangunkan mereka. Ya, inilah yang dikatakan oleh Bill Hybels, juga ini dari seminar pemuritan Pak Edmund Chan 2013 yang sama sumbernya. Ya. Dan kemudian di sini ada kutipan, the key to world evangelization is discipleship, oleh Pak Edmund Chan, pendeta dari Covenant Church Singapura. Maksudnya kunci penginjilan dunia adalah jika kita menolong orang bertumbuh menjadi murid Kristus. Karena mereka lah yang akan membawa amanat agung itu. Jadi jika terhenti ini dilakukan, maka menjadi kendala dalam penginjilan yang diamanatkan kepada segala bangsa. Jadi karena pemuritan ini berbahaya, maka adalah sesuatu yang harus digagalkan oleh musuh berita Injil itu. Jadi tidak heran bahwa merupakan bayi rohani itu normatif. Karena memang musuh kita ingin menina-bobokkan, biarlah semua orang sibuk-sibuk gitu ya. Tetapi mengabaikan yang utama. Ya. Jadi inilah peringatan juga bagi kita ya pada pagi ini, termasuk bagi saya. Mengapa pemuritan penting? Tuhan Yesus akan datang kembali. Jadi dia akan datang kembali, oleh karena itu kita harus juga dengan semua hal yang dipercayakan Tuhan kepada kita, tentu kita harus bertanggungjawabkan. Ya. Yang kedua, kunci penginjilan dunia seperti yang sudah saya katakan tadi adalah pemuritan secara terencana, intensional. Karena itu tidak terjadi kalau tidak direncanakan. Ya, kita akan terperangkap kepada berbagai kegiatan, aktivitas macam-macam kalau kita tidak merencanakannya. Yang ketiga, tujuannya membentuk murid yang mengalami transformasi total, hidup baru, perubahan nilai, transformasi rohani, rangkaian pembaharuan dalam kehidupan. Jadi bukan sekedar punya label sebagai pengikut Kristus. Itulah pentingnya pemuritan. Ya. Nah, kalau begitu penting, mengapa diabaikan? Pertama, pemuritan membutuhkan ketekunan dan konsistensi, dan ini adalah jangka panjang, tidak terjadi dengan semalam. Yang pertama. Yang kedua, hasil tidak terlihat dengan cepat. Yang ketiga, pemuritan menempuh jalan yang sepi. Karena inilah kita harus
memikul salib sebagai murid Kristus. Ya, alat kematian terhadap ambisi pribadi dan diri sendiri, dan itu tidak populer. 4, tidak meyakini amanat agung Kristus hal utama. Ya, padahal itu adalah kebenaran prinsipil dan yang mendasar. Jadi ini tidak meyakini amanat agung Kristus hal yang utama. Itu alasannya mengapa diabaikan. Tetapi ada hal-hal yang lebih mendasar lagi mengapa pemuritan diabaikan. Pertama, kita tidak sungguh mencari Allah dengan kerinduan, dengan kesungguhan, dengan apa sebetulnya yang dikehendakinya dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita tidak sungguh mempercayai Allah. Seperti dikatakan tadi, segala kuasa ada padaku di sorga dan di bumi. Kita mungkin masih ragu-ragu. Nah, untuk mengenang sejenak ya, kita tadi membaca bahwa Tuhan memanggil 12 orang murid dan satu diantaranya yang kemudian menyerahkan Yesus. Jadi tinggal 11. Sekarang saya ajak kita berimajinasi sejenak. Tatkala Tuhan Yesus sebelum naik ke sorga, lantas dia memerintahkan kepada murid-murid supaya mereka menunggu di Yerusalem karena akan datang Roh Kudus supaya mereka menjadi saksi. Tetapi tatkala Tuhan Yesus naik ke sorga itu, dalam tahapan itu, yang menguasai Laut Mediterania, dunia yang dikenal pada waktu itu adalah Kekaisaran Romawi. Dengan kaisar yang hebat di Roma, dengan pendudukan di sekeliling Laut Mediterania, dan luar biasa para laskar dan militernya. Mereka sesuatu hal yang boleh dikatakan saat itu termasuk megah lah dikatakannya. Tetapi Tuhan Yesus tatkala mau naik ke surga hanya berhadapan dengan 11 orang. Organisasi Kristen belum ada. Mereka tidak punya apa-apa. Jadi kalau seandainya kita mampu untuk naik dari atas awan menatap dunia di sekitar Laut Mediterania pada waktu itu, apakah ada pengharapan bagi ke-11 orang ini? Yang notabene mereka hanyalah nelayan-nelayan. Apakah ada masa depan? Tetapi dalam sejarah akhirnya kita tahu bahwa Kekaisaran Romawi sudah lama lenyap. Tetapi oleh karena segala kuasa ada pada Yesus, melalui 11 murid itu sampai kepada kita 2000 tahun kemudian lebih, bahwa berita itu sampai kepada kita. Tetapi tidak lain karena komitmen dari murid-murid itu. Dari 11 itu hanya Yohanes, oleh karena saat dia dipenjara di Pulau Patmos, Kaisar Diocletian mati yang memenjarakan dia sehingga dia lepas. Tapi semua yang lain adalah mati syahid, mati martir. Tapi disitulah kuasa Allah bekerja. Ya. Jadi yang ketiga, kemuritan sebagai musiman. Hanya masa muda kita menjadi murid. Kalau sudah berkarir, sudah berkeluarga, tidak perlu menjadi murid lagi. Ini juga salah satu kendala yang mendasar. Dan bagian terakhir, kendala adalah masalah hati. Di dalam Nehemia 4 ayat 6 kita baca, tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu. Karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Intinya adalah hati kita di mana? Apakah kita dengan segenap hati mengikut Tuhan Yesus? Keadaan Nehemia pada waktu itu, rombongan yang kedua pulang dari Babilonia, Ezra memimpin yang pertama, bait Allah sudah dibangun, tetapi tembok Yerusalem masih roboh.
Nah, lalu Nehemia pulang dan kemudian orang-orang di sekeliling mengejek-ejek, mana mungkinlah mereka bisa membangun tembok itu. Tetapi akhirnya dalam 52 hari mereka berhasil. Kenapa? Karena bekerja dengan segenap hati. Masalah utama dalam mengikut Yesus adalah hati kita. Di mana hati kita? Itulah yang merupakan kuncinya ya. Kalau kita dengan segenap hati di dalam berbagai tantangan, karena kita bersandar kepada Dia, Tuhan akan menolong kita. Ya. Nah, jadi setelah memahami panggilan pemuritan, langkah apa yang menjadi keputusan kita? Inilah perenungan kita. Bagian kedua dari renungan saya adalah nanti tentang proses dan langkah-langkahnya. Ya, tapi sampai hari ini adalah bahwa setelah kita memahami panggilan pemuritan, langkah apa yang menjadi keputusan kita? Oh, saya lanjutkan sedikit lagi. Nah, apakah itu pemuritan? Sebetulnya Tuhan Yesus secara jelas memberi prinsip pemuritan itu di dalam 5 firman. Ya, yang pertama Lukas 9:23 mengatakan orang yang sudah belajar mengikut Kristus setiap hari dengan rela memikul salib. Hal yang kedua, berpegang teguh pada firman Tuhan, Yohanes 8:31-32. Jadi bukan berdasarkan sikon, tetapi dia berpegang teguh kepada firman Tuhan. Dan yang ketiga dalam Yohanes 15 ayat 8, kamu adalah murid-muridku jikalau kamu berbuah banyak. Tanda murid Kristus adalah kehidupannya berbuah-buah. Ada orang lain yang percaya kepada Yesus sebagai akibat dari kehidupannya yang memberikan kesaksian tentang Kristus yang hidup itu. Yang ketiga, dia menjadi pengelola baik dari miliknya. Lukas 14 ayat 33 berkata, tidak ada seorang pun dapat menjadi muridku jikalau dia tidak dapat menyerahkan segala sesuatu di bawah kendali Tuhan, maksudnya apa yang menjadi miliknya. Jadi miliknya tidak menguasai dia. Dan yang terakhir adalah mempunyai sifat kasih, Yohanes 13:34-35, dikatakan kamulah murid-muridku jikalau kamu saling mengasihi. Jadi inilah yang harus kita bangun. Bagian kita membagikan, tapi menumbuhkan adalah bagian Tuhan dan Allah. Dan kita dipanggil Tuhan sebagai mitra untuk menjadikan orang-orang yang ada di dalam jangkauan, yang ada di dalam lingkup pengaruh kita, termasuk anak-anak kita, menjadi murid-murid Kristus. Itulah firman Allah bagi kita hari ini. Nanti akan ada bagian yang kedua, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih karena diingatkan kembali atas amanat agung Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang menyempurnakannya agar kami mengerti dan bersyukur atas janji. Segala kuasa ada padamu baik di sorga maupun di atas bumi. Dan bahwa Engkau yang akan menyertai kami dan menjalankan tugas itu. Berkatilah kami bagaimana di dalam jemaat Pardo ini Tuhan, supaya kami boleh terbuka kepada pimpinan Tuhan dan mau mengikut Engkau sebagai pengabdi, menjadikan pertama diri kami sendiri sebagai murid dan orang-orang di bawah pengaruh kami menjadi murid-murid yang mengabdi kepada Tuhan Yesus.